Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Tadi kalian sudah mendengarkan video pembelajaran dari YouTube ya terkait dengan gangguan tiroid. Beberapa sudah masuk nilainya ya, dan hampir rata-rata sih 80 ya. Tapi ada juga yang masih dapat nilai di bawah 60 ya, ada yang 30 bahkan ya, ada yang 40 ya. Oke, gue akan jelaskan lagi ya terkait dengan hari ini kita akan belajar materi gangguan tiroid ya. Untuk materi UAS ini materi terkait sistem endokrin. Kalau yang lalu UTS ya, kalian mendapatkan ilmu dari Bu Du dan juga Bu Anggre terkait dengan saluran cerna dan juga saluran nafas. Untuk materi UAS itu semuanya adalah materi endokrin ya. Mulai dari belajar tentang diabetes, kemudian tiroid ya, lalu nanti paratiroid, adrenal, kemudian gangguan pada saat kehamilan ataupun hormonal yang berhubungan dengan kandungan ya, penyakit kandungan, serta nanti untuk ibu hamil dan menyusui. Mungkin hanya satu aja ya materi terkait dengan PPOK ya yang masuk di UAS ya, selebihnya adalah materi endokrin. Oke. Adik-adik tadi telah belajar ya terkait dengan gangguan tiroid ya. Jadi ini adalah gambaran dari kelenjar tiroid ya, berbentuk seperti pita. Tapi ini bukan pita suara ya. Jadi beda ya antara kelenjar tiroid dengan pita suara. Ya memang dari letaknya sih dia berada di laring ya. Semua tahu ya bahwa laring adalah salah satu dari organ pernafasan ya, yang di dalamnya terdapat pita suara. Tapi di sini untuk tiroid sendiri ini bukan pita suara, ini berbeda lagi ya. Jadi kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang akan menghasilkan hormon tiroid. Ini pada joinnya pakai email Gmail ya, bukan institusi ya. Jadi ini harus update dulu nih sebelum masuk ke sini. Oke. Kita mulai ya adik-adik. Jadi ini ya adalah gambaran dari kelenjar tiroid yang berbentuk seperti kupu-kupu dan berfungsi untuk salah satunya adalah mensekresikan hormon tiroid. Sudah terlihat ya di dalam layar ya untuk materinya ya? Sudah Bu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah anatominya ya. Tadi sudah dijelaskan juga di YouTube ya bahwa di dalam kelenjar tiroid itu terdapat beberapa terdapat jaringan yang menyusunnya, dan di dalam jaringan terdapat sel. Nah, di sini ada yang namanya sel folikel dan juga yang koloid. Kalau folikel itu yang mengelilingi koloid ya. Jadi ini adalah koloidnya yang di dalamnya yang seperti bulatan warna pink muda ya, sedangkan yang bagian yang mengelilingi koloid adalah sel folikel ya. Jadi ada juga yang namanya sel parafolikular, jadi yang terletak di bagian bawah. Oke, nah jadi ini adalah kelenjar tiroid ya, dia berada di bawah kedua sisi laring ya, ini ya di bawah sisi laring, kemudian memiliki dua lobus dengan berat 10 sampai 20 gram. Oke, ini adalah berat dari kelenjar tiroid ya, 10 sampai 20 gram. Jadi yang di soal tadi itu kecuali adalah beratnya 2 gram ya, itu salah. Nah, ada perlu pahami adalah bahwa di dalam menghasilkan hormon tiroid ya, kelenjar tiroid itu diatur oleh hipotalamus. Jadi tidak seenaknya ya menghasilkan hormon tiroid. Nah, untuk regulasinya semuanya di bawah pengontrol hipotalamus ya yang ada di dalam otak ya. Semua tahu bahwa hipotalamus salah satu fungsinya adalah mengatur suhu tubuh. Nanti juga ada kaitan antara hormon tiroid dengan suhu tubuh ya. Nah, di sini untuk regulasinya hipotalamus akan mensekresikan TRH ya. Tadi ada di soal ibu juga ya. TRH adalah thyroid releasing hormone. Jadi hormon yang nanti akan melepaskan tiroid. Tapi TRH ini yang bukan untuk memberikan induksi ke kelenjar tiroid, bukan ya. Jadi hipotalamus mensekresikan TRH tujuannya adalah untuk mengaktifkan kelenjar pituitari. Ya, di pituitari, ketika pituitari dia teraktivasi oleh adanya TRH, dia akan melepaskan yang namanya TSH atau thyroid stimulating hormone. Ya, nah nanti TSH inilah yang berfungsi untuk mengaktifkan kelenjar tiroid atau memberikan sinyal ke kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Ya, jadi itu adalah regulasi dari hormon tiroid. Ibu hanya ini ya mengulang kembali yang tadi di video sebentar aja ya.
Nah, hormon tiroid itu dilambangkan dengan apa gitu ya. Jadi hormon tiroid itu dikenal dengan T3 dan T4. T3 itu adalah kepanjangan dari triiodothyronin, sedangkan kalau T4 adalah tetraiodothyronin atau dinamakan dengan tiroksin. Ya, tolong diingat-ingat namanya. Jadi ada T3 yaitu triiodothyronin dan T4 yaitu tetraiodothyronin atau tiroksin. Nah, di antara T3 dan T4 yang menjadi bentuk aktif dari hormon tiroid adalah T3. Oke. Sekalipun T4 namanya tiroksin, tetraiodothyronin, tapi yang menjadi bentuk aktif dari hormon tiroid adalah T3. Baik ya adik-adik, jangan sampai salah. Jadi kelihatannya di sini ya, kalau dari gambarannya, ini ya. Jadi ketika hipotalamus mensekresikan TRH, TRH mengaktifkan kelenjar pituitari untuk menghasilkan TSH, lalu nanti TSH akan mengaktifkan kelenjar tiroid untuk mensekresikan T3 dan T4. Nah, ketika dalam bentuk T4, nanti T4 ini akan mengalami yang namanya reaksi deiodase, artinya pelepasan satu molekul dari iodothyronin ya, sehingga membentuk T3 itu bentuk aktif. Jadi ketika terbentuk T3 dan T4, T3 ini bentuk aktifnya. Tapi kalau yang terbentuk T4, maka T4 diubah dulu menjadi T3 untuk dapat aktif di dalam menghasilkan suatu fungsi dari hormon tiroid itu sendiri. Paham ya adik-adik? Jadi ingat, bentuk aktif dari tiroid adalah T3, bukan T4. Ya. Nah, ini untuk penjelasan pembentukannya ya. Ibu langsung aja ke sini ya, sintesisnya bagaimana. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa bahan baku untuk menyusun hormon tiroid itu adalah yodium ya, kalau dari luar ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung yodium itu sangat diperlukan untuk membentuk hormon tiroid. Makanya kenapa dulu ya, waktu tahun 90-an ya, itu ada kejadian banyak sekali anak-anak yang kekurangan yodium ya, sehingga terjadi ini ya, yang kalau ada kenal itu dengan istilah gondok ya. Jadi ada anak kecil sudah yang menerima yang ini ya, yang sudah terkena gondok ya, yang lehernya besar gitu ya, akibat itu kekurangan yodium. Jadi digalakkan oleh pemerintah supaya garam-garam yang digunakan untuk memasak itu harus mengandung yodium. Ya, jadi garam-garam yang mengandung yodium. Nah, yodium ini yang didapat dari makanan ya, ketika masuk ke dalam tubuh dia akan diubah menjadi iodida. Ya, lihat baik-baik. Jadi untuk bisa menyusun hormon tiroid dibutuhkan bahan baku yang namanya iodida. Nah, iodida ini didapatkan dari mana? Dari makanan yang mengandung yodium yang kita makan itu ya, nanti akan diubah menjadi iodida. Nah, iodida yang beredar di dalam pembuluh darah itu akan masuk ke dalam kelenjar tiroid ya, atau dalam hal ini ke dalam lumen dari kelenjar tiroid itu melalui transport aktif. Kalau yang masih ingat farmakologi dulu ya, bahwa ada molekul yang bisa bergerak atau bisa masuk ke dalam sel melalui difusi pasif atau transport aktif. Kalau yang difusi pasif dia tidak membutuhkan energi karena dia mengikuti gradien konsentrasi, bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi kalau transport aktif membutuhkan energi karena dia bergerak melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi ingat, iodida ketika masuk ke dalam sel dia akan menjalani atau melalui yang namanya transport aktif. Ya. Nah, setelah itu ya, nanti ketika sudah sampai di dalam ini ya, di dalam lumen, ini adalah ini pembesaran ya. Ini pembesaran dari gambaran ini kelenjar tiroid tadi. Tadi Ibu katakan bahwa kelenjar tiroid itu ada koloid dan juga ada sel folikel. Yang warna pink ini adalah sel folikelnya ya. Yang warna kuning adalah koloidnya. Ya. Jadi ketika iodida itu masuk ke dalam sel folikel dari kelenjar tiroid ya, melalui transport aktif, dia akan menjalani atau mengalami yang namanya reaksi oksidasi. Jadi iodida nanti akan melalui akan menjalani atau akan mengalami reaksi oksidasi menjadi iodin. Oke, jadi ketika iodida masuk ke dalam sel melalui transport aktif, kemudian dia diubah menjadi iodin melalui reaksi oksidasi. Nah, iodin ini nanti akan masuk ya atau akan berpenetrasi ke dalam koloid. Oke, ini adalah skema pertama. Skema kedua ya, untuk bisa membentuk hormon tiroid ternyata tidak hanya
dibutuhkan molekul iodin, tetapi juga suatu molekul pembawa atau protein yang nanti akan berikatan dengan iodin. Nah, protein itu dia dibentuk oleh yang namanya retikulum endoplasma dan badan Golgi. Ya, jadi retikulum endoplasma dan badan Golgi itu terdapat di dalam sel folikel. Ya, nah, retikulum endoplasma ini sama badan Golgi ini dia berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan yang namanya tiroglobulin. Apa itu tiroglobulin? Jadi tiroglobulin itu adalah suatu molekul glikoprotein. Ya, jadi molekul yang mengandung glukosa dan protein ya, yang nanti akan bertugas untuk berikatan sama iodin. Oke, jadi ketika tiroglobulin masuk dia dibentuk oleh retikulum endoplasma dan badan Golgi, dia juga akan berpenetrasi ke dalam koloid, gitu ya. Jadi iodin yang terbentuk dan juga tiroglobulin yang terbentuk dari sel folikel, dia akan berpenetrasi ke dalam koloid. Nah, di dalam sini ya, iodin itu memiliki afinitas atau ini ya, kecocokan atau ikatan yang kuat dengan tiroglobulin. Jadi seperti kunci dan gembok. Ketika ada iodin bertemu sama tiroglobulin, mereka klop. Jadi tiroglobulin akan berikatan sama iodin di situ. Ya. Nah, ketika tiroglobulin itu ditempati oleh satu iodin, itu namanya adalah T1 atau monoiodotironin. Gitu ya. Kalau misalnya tiroglobulin mengikat dua iodin, berarti kan dua ya, berarti diiodotironin. Maka akan terbentuk molekul T1 dan T2. Ya, adik-adik. Jadi ingat, satu molekul satu tiroglobulin itu dapat mengikat maksimal 2 iodin saja. Maksimal ya, berarti dia bisa mengikat 1 atau mengikat 2. Sedangkan kalau nanti ada tiroglobulin yang tidak berikatan atau yang bebas ya, tidak terikat, nggak laku gitu ya, maka nanti dia akan dilisiskan oleh lisosom. Ya, tapi kalau yang terikat semuanya akan nanti digunakan untuk membentuk hormon tiroid. Oke, nah ketika sudah terbentuk ya, ada molekul T2, ada molekul T1 di situ. Nah, ketika sudah terbentuk, nanti T1 ini atau molekul misalnya ya, di situ tiroglobulin yang mengikat satu iodin atau T1, ketika dia bergabung atau substitusi ke dalam T2, maka akan terbentuk T3 karena 1 tambah 2 kan 3 ya. Jadi ketika molekul T2 bergabung dengan T1 ya, membentuk suatu molekul yang namanya T3 atau triiodotironin tadi yang aktif ya, bentuk aktif hormon tiroid. Nah, yang berikutnya T4 itu dibentuk dari gabungan antara DIT T2 dengan T2. 2 tambah 2 4 ya, terbentuklah T4. Itu ya, itu adalah asal pembentukan hormon tiroid. Nah, ketika terbentuk molekul T3 dan T4, maka nanti ya sel koloid ini dia akan ini ya, jadi ketika ini ya sudah terbentuk T1 sama T2 ya, T1 dan T2 ini akan masuk ke dalam lisosom dan bergabung di dalamnya membentuk T3 dan T4. Ketika sudah terbentuk ya, maka lisosom ini dia akan terpisah atau memisahkan diri dari koloid ya. Kemudian dia menuju ke dalam dia mau keluar dari kelenjar tiroid ini, dilepaskan. Ya. Jadi ya nanti yang akan melepaskan yang akan melepaskan molekul T3 dan T4 dari lisosom adalah enzim lisosom. Ya, dia yang akan melepaskan ini, akan membebaskan molekul T3 dan T4, kemudian mereka akan keluar menuju ke jaringan. Itu ya. Jadi ini adalah pembentukan dari hormon tiroid. Ingat-ingat ya, iodium, makanan yang mengandung iodium diubah menjadi iodida. Setelah itu dia mengalami reaksi oksidasi menjadi iodin. Setelah itu dia berikatan sama tiroglobulin membentuk T2. Setelah itu bergabung membentuk T3 dan T4, dilepaskan menuju ke jaringan atau ke peredaran darah. Silakan Rizky, mau bertanya apa, Dek? Mau izin bertanya, Bu. Kalau di video tadi kan dijelaskan kalau DIT dan DIT itu dia bisa gabung jadi T4. Kalau MIT dan MIT itu dia tidak bisa gabung. Nah, yang dimaksud tidak bisa gabung itu tuh apa emang mereka tidak bisa gabung untuk menjadi T2 atau dia sebenarnya bisa gabung tapi ini Bu tidak bisa menghasilkan
hormon untuk tiroid ini tapi menghasilkan hormon yang lain seperti itu, Bu. Terus kemudian kan tadi kalau yang dia tidak berikatan iodinnya itu dia akan dilisiskan oleh lisosom. Nah, setelah dilisiskan itu apa yang terjadi, Bu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi ini menarik ya. Kenapa sih harus T1 dengan T2 yang berikatan atau T2 dengan T2 yang berikatan? Bisa nggak kalau misalnya T1 bergabung dengan T1? Gitu kan maksudnya ini ya, Rizky ya. Jadi gini deh, di dalam tiroglobulin ya, kalau dia membentuk molekul T1 sama T1 kan terbentuk T2 juga. Ya, jadi gini, molekul tiroglobulin yang sudah berikatan dengan tironin, ya dengan iodin, ya membentuk T1, tidak memiliki afinitas terhadap T1 lagi, gitu ya. Jadi memang di sini ya ada yang namanya, kalau ada dilihat di situ ya, ada yang namanya reaksi ini enzim iodin tirosinase, ya. Jadi dia tidak membiarkan untuk T1 bergabung sama T1. Tapi harus T1 gabung dengan T2 atau T2 gabung dengan T2 karena tujuannya untuk membentuk hormon tiroid. Kalau T1 sama T1 kan nggak akan terbentuk hormon tiroid, tetap aja T2 gitu ya. Dan menjadi molekul yang tidak aktif di situ. Eman-eman gitu ya. Jadi ini sudah memang di bagian ini ya alamiah ya dari dalam tubuh kita bahwa T1 itu memiliki afinitas ke T2 atau T2 ke T2. Kalau T1 ke T1 nanti malah membentuk molekul yang tidak aktif atau bukan menjadi hormon tiroid, malah menjadi molekul T2 yang nantinya kalau jadi T2 ya, kalau ada di sini T2, nanti T2 itu sudah nggak bisa lagi membentuk T3 atau T4 karena ini tadi ya sudah terikat begini. Kalau hanya T2 tidak bisa aktif, makanya enzim itu tidak membiarkan T1 berikatan dengan T1, tapi menggabungkan T1 dengan T2. Gitu ya, jadi memang ada suatu mekanisme di dalam kerja tiroid yang tidak membiarkan untuk terjadinya penggabungan antara T1 dengan T1 gitu, Rizky. Kemudian tadi ya terkait dengan kalau seandainya ada tiroglobulin yang tidak berikatan sama iodin ya, itu akan dilisiskan oleh lisosom ya. Kalau sudah lisis ya berarti sudah dihancurkan atau hilang gitu, jadi udah nggak ada lagi ya. Sehingga nanti kalau misalnya kurang tiroglobulinnya, nanti kelenjar melalui sel folikel ini akan membentuk lagi yang namanya tiroglobulin baru untuk membentuk molekul tiroglobulin yang akan berikatan sama iodin lagi. Begitu sih. Jadi kalau udah lisis berarti udah hilang, udah nggak ada lagi, udah hancur. Ya, jadi nanti dibuat lagi yang baru untuk berikatan sama iodin lagi. Gitu Rizky. Mau ini gini Bu, kalau yang dia sudah hancur itu tadi, apakah dia ada kayak residunya yang dia akan produksi ke yang baru atau dia udah lama-kelamaan akan hilang gitu aja Bu? Oke, itu kan adalah ini ya, tiroglobulin itu kan adalah gabungan molekul dari glukosa dan protein ya. Jadi kalau dilisiskan berarti nanti glukosa dan proteinnya itu akan lisis, akan hilang gitu ya. Hilang dalam hal ini tetap akan nanti digunakan residunya sebagai bahan baku untuk pembentukan yang baru, betul. Jadi sama seperti pembentukan asetilkolin gitu ya. Kalau yang di dalam enzim asetilkolinesterase itu kan enzim yang nanti memecah asetilkolin menjadi asetat dan molekul kolin. Nanti kedua senyawa itu dia akan dipakai lagi untuk menjadi bahan baku pembentukan asetilkolin. Nah, kalau dalam hal ini ya kayak tiroglobulin itu kan tadi terbentuk dari glukosa dan protein. Nah, glukosa nanti itu digunakan untuk membentuk energi lagi atau ATP ya. Karena kan retikulum endoplasma itu juga mau nggak mau kan membutuhkan energi untuk bisa membuat molekul lagi ya tiroglobulin. Jadi dipakai glukosanya untuk pembentukan energi, proteinnya dipakai nanti sebagai bahan atau substrat untuk nanti membentuk molekul atau digunakan sebagai regenerasi sel. Begitu Rizky untuk proteinnya. Kembali lagi ke fungsinya ya untuk regenerasi. Terima kasih Bu. Oke. Ya adik, jadi ingat ya di sini ya ketika sudah terbentuk molekul T1 dan T2 maka T1 tidak diizinkan untuk berikatan sama T1 lagi karena akan membentuk hormon yang membentuk molekul yang tidak aktif atau menjadi bahan baku ulang ya. Nah, jadi memang sudah ada reaksi alamiah di dalamnya ya, tirosin diiodinasi ya, yang akan membiarkan T2 berikatan sama T1 atau T2 dan T2, tapi tidak bisa dengan T1 sama T1
Tidak akan berlaku itu bagi T1 dengan T1. Ya. Kalau sebenarnya terbentuk pun, ya, kalau misalnya ada kelainan atau gangguan terbentuk T1 dan T1, ya terbentuk T2, ya tidak akan bisa diaktifkan atau akan dilisiskan lagi, karena kan nggak bisa digunakan sebagai pembentuk hormon tiroid. Kembali lagi akan dilisiskan, kayak gitu. Tapi Ibu rasa sejauh sintesisnya itu normal, maka berjalannya seperti ini. Kalau ada gangguan, maka nanti ya pasti akan dilisiskan oleh lisosom. Gitu ya. Oke, paham ya adik-adik? Jadi intinya di sini ada deoksidasi, ada penggabungan dan substitusi, ya. Kemudian ada pelepasan menuju ke sel atau ke jaringan, ya, ketika terbentuk T3 dan T4. Nah, nanti kalau ingin mengaktifkan hormon tiroid, maka T4 akan dikurangi iodinnya, ya, membentuk T3 yang aktif untuk nanti menghasilkan suatu fungsi. Gitu ya. Tolong diingat-ingat ya adik-adik, jadi regulasinya bagaimana, sintesisnya bagaimana gitu ya, supaya nanti tidak salah lagi menjawab. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah mekanisme sintesisnya ya. Ini tadi ya yang Ibu katakan, tirosin teriodinasi. Jadi memang ini membiarkan ya ada afinitas antara T1 dengan T2 atau T2 dengan T2, tapi tidak berlaku T1 dengan T1. Ya. Oke, ini untuk feedbacknya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga di video ya bahwa hipotalamus ketika tubuh kita kekurangan hormon tiroid, nanti salah satu dampaknya adalah kita tidak tahan dengan suhu dingin. Nanti Ibu akan jelaskan kenapa sih hormon tiroid berhubungan dengan suhu ya. Ya karena salah satu fungsi dari hormon tiroid adalah mengatur produksi panas. Jadi ketika seseorang dia kekurangan hormon tiroid, maka produksi panas dalam tubuhnya akan berkurang. Ya, sehingga tanda fisiknya apa? Ketika dia kekurangan produksi panas dalam tubuhnya, maka dia tidak akan tahan dengan cuaca dingin atau suhu dingin. Ya. Nah, karena dia merasakan kedinginan ya, maka nanti hipotalamus itu akan teraktivasi atau menerima impuls dari motorik ya, atau dari ini ya, dari sensorik ya, panca indera. Kemudian nanti dia akan teraktivasi hipotalamus itu dan melepaskan TRH. Jadi feedback positif. Ketika tubuh kita kekurangan produksi panas, dingin, hipotalamus akan teraktivasi, menghasilkan TRH, TRH mengaktifkan pituitari, mengaktifkan TSH, TSH mengaktifkan tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Ketika hormon tiroid dalam jumlah yang cukup, maka hormon tiroid itu akan memproduksi panas sehingga tubuh kita menjadi hangat kembali. Nah, ketika sudah dalam kondisi cukup atau hangat, kemudian hormon tiroid ini dia akan memberikan sinyal feedback negatif ke hipotalamus dan juga pituitari. Supaya apa? Supaya tidak lagi melepaskan hormon tiroid. Ini regulasi ya atau feedback ya di dalam pembentukan hormon tiroid. Nah, nanti kalau ada gangguan, maka akan ada akan ada miskomunikasi antara hormon tiroid, antara hipotalamus pituitari sehingga produksi tiroid itu tidak bisa dikendalikan. Ya, nanti kita akan mengenal dengan ada 2 penyakit ya yang akan berhubungan dengan hormon tiroid ini. Ini fungsi dari tiroid ya, mengikat iodida ya tadi ya dari iodium, mensintesis hormon tiroid dari iodida itu, lalu menyimpan hormon tiroid. Jadi memang tidak selalu hormon tiroid yang tiroid itu melepaskan hormon tiroid. Jadi ada juga yang disimpan ya, yang akan disimpan di lisosom supaya nanti pada waktu terjadi kekurangan langsung dikeluarkan, dilepaskan ya. Itu kerja tiroid. Kalau yang fungsinya ya, ini fungsi dari hormon tiroid ada 4 yang utama: mengatur kecepatan metabolisme tubuh, mengatur produksi panas, mengatur pelepasan energi dalam otot, dan mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Oke adik-adik, Ibu minta supaya adik-adik semuanya ingat fungsi dari hormon tiroid ini ada 4. Kenapa? Nanti kalau kalian paham dengan 4 fungsi hormon tiroid ini, maka nanti ketika ada terjadi kondisi kelebihan ataupun kekurangan hormon tiroid, kalian paham gejala-gejalanya karena telah menguasai 4 fungsi dari hormon tiroid ini. Karena gejala-gejala dari penyakit tersebut itu berhubungan dengan fungsi dari hormon tiroid. Gitu ya. Jadi yang pertama, contoh mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Ya. Berarti kalau orang mengalami kondisi kelebihan hormon tiroid,
metabolisme tubuhnya cepat apa lambat, Dek? Ayo, kira-kira kalau hormon tiroid itu kelebihan atau berlebih dalam tubuh, metabolismenya semakin cepat apa semakin lambat? Menurut kalian? Tadi kan Ibu katakan kalau orang yang mengalami hipo, produksi panasnya turun. Kalau yang hiper, berarti produksi panasnya berlebihan. Berarti kalau yang ini, metabolisme tubuhnya kalau yang hiper lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Jadi orang yang metabolisme tubuhnya sangat cepat. Contoh, orang yang mengalami orang yang kelebihan hormon tiroid itu paling banyak makan, nafsu makannya berlebihan sekali. Tetapi dia gak gemuk-gemuk, dia kurus. Ya, jadi gejala orang banyak makan tapi kurus terus itu nggak selalu karena cacingan. Bisa saja dia mengalami kondisi hipertiroid. Atau mungkin karena enzim pencernanya kurang atau metabolisme tubuhnya cepat, ya, tanpa dipengaruhi oleh hormon tiroid, maksudnya tanpa diakibatkan oleh hipertiroid. Jadi jangan sampai ya Ibu katakan orang yang makan cepat, orang yang makannya banyak tapi kurus-kurus terus itu hipertiroid. Jangan ya. Jadi harus nanti ada namanya kita melakukan pendekatan objektif melalui data laboratorium. Ini hanya subjektif ya, penilaian subjektif dulu. Jadi orang yang mengalami hipertiroid itu cenderung dia kurus tapi banyak makan. Banyak makan tapi makanannya itu belum sempat diserap, sudah di metabolisme atau dibakar, diubah menjadi energi. Nah, nanti energi itu malah dipakai untuk ini, mengatur pelepasan energi dalam otot. Tapi kalau berlebih, berarti kan energi dalam ototnya akan cepat dilepaskan. Itu yang hiper ya. Jadi sudah cepat di metabolisme bentuk energi, energinya langsung dipakai untuk otot. Gitu ya. Jadi energi dalam otot itu semakin tinggi gitu ya untuk dilepaskan aktif gitu ya. Tapi berlebihan. Nanti yang kita lihat ya bagaimana kondisinya orang yang mengalami hipertiroid. Selanjutnya pertumbuhan dan diferensiasi untuk orang-orang yang mengalami hipertiroid itu cepat sekali. Ya, jadi pertumbuhan diferensiasi cepat sekali. Ya, kebalikannya kalau orang yang mengalami hipo rendah hormon tiroidnya, metabolisme tubuhnya lambat. Artinya dia ini nggak banyak makan, nggak doyan makan karena merasa masih kenyang, tapi tetap gendut, gitu ya. Jadi ada orang Bu, saya ini kok nggak banyak makan, saya ini makan cuma mungkin sehari sekali doang, kadang nggak makan, lupa makan, tapi kok gemuk ya. Ibaratnya hanya bernapas pun sudah gemuk gitu ya. Jadi bisa juga dipengaruhi oleh ini ya, hipo. Jadi karena kurangnya hormon tiroid, metabolisme tubuhnya lambat, pelepasan energi dalam otot juga lambat sehingga dia cepat sekali lelah, letih, lesu, lunglai ya. Dan produksi panasnya kurang sehingga dia nggak tahan dengan suhu dingin. Mungkin kalau dia di ruangan ber-AC dia akan menggunakan jaket yang tebal gitu ya karena nggak tahan dengan dingin. Sebaliknya kalau yang hipertiroid dia nggak tahan dengan panas, dia sukanya di suhu yang dingin, gitu ya. Jadi dia suka tinggal di pegunungan, di daerah-daerah yang dingin gitu ya. Tapi kalau orang yang hipo kebalikannya, dia lebih suka di tempat yang hangat atau yang suhunya panas. Mungkin dia cocok tinggal di Indonesia ya kalau yang hipotiroid, gitu. Nah, lalu energinya yang dilepaskan pun juga akan lambat, gitu ya. Itu orang hipo. Serta pertumbuhan dan diferensiasinya juga lambat. Artinya orang-orang yang mengalami hipotiroid itu cenderung mengalami kekerdilan, ya, jadi kerdil atau nggak tumbuh gitu ya, tumbuhnya lambat gitu. Itu yang orang-orang hipotiroid, ya. Jadi adik bisa melihat tanda fisik dari orang yang hiper dan hipo dari menghubungkan dengan fungsi hormon tiroid ini. Paham sampai sini adik-adik? Jadi ingat-ingat ya, mengatur kecepatan metabolisme, produksi panas, pelepasan energi dan pertumbuhan serta diferensiasi. Sampai sini bisa diikuti? Adik-adik? Oke. Ini tadi ya, Ibu jadi cuma flashback saja terkait materi yang tadi dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke dalam gangguan dari hormon tiroid. Jadi untuk gangguan hormon tiroid itu dibagi menjadi kondisi hipertiroid tadi dan hipotiroid. Nah,
ini Ibu katakan Dek, jadi adik-adik tidak bisa ya hanya menilai dari tanda fisik saja ataupun gejalanya saja. Untuk bisa menguatkan diagnosa dari dokter ya, biasanya diikuti dengan data objektif berupa data laboratorium. Nah, nanti dari data laboratorium ini akan dilihat apakah dia mengalami kondisi normal, hipertiroid, hipotiroid, atau TBG meningkat. Ya, nah untuk yang kondisi normal ini sudah ada rentang ya, rentang harga normal dari kadar T4 total, T4 bebas, T3 total, uptake T3 resin, dan juga indeks tiroksin bebas serta TSH. Nah, yang Ibu menginfokan di sini adalah adik harus tahu bahwa untuk membaca hasil ini ya, dikatakan hiper atau hipo, adik tidak bisa melihat atau menghubungkan secara linear antara TSH dengan T3 serta T4 karena pembacaannya untuk TSH dengan T3 serta T4 itu berbanding terbalik. Jadi pada kondisi hipertiroid itu T3-nya tinggi. Jelas ya, karena kan T3 itu bentuk aktif dari tiroid. T4-nya juga tinggi. Ya. Tetapi TSH-nya rendah. Gitu. Ya, jadi itu kondisi hipertiroid. Ada hubungan terbalik antara TSH dengan T3 serta T4 ya. Jadi kalau hipertiroid itu kondisi T3-nya tinggi, T4-nya tinggi ya, tapi TSH-nya rendah. Sebaliknya kalau hipotiroid T4-nya tinggi, hipotiroid itu T4-nya rendah, T3-nya rendah, tapi TSH-nya tinggi. Ya. Jadi jangan disamaratakan semuanya ya. Untuk TSH berbanding terbalik. Oke. Kenapa bisa begitu, Bu? Kenapa kok bisa ya, Bu? Kondisi hiper tapi TSH-nya malah turun gitu. Ya, tadi ya, feedback regulasi tadi. Jadi ketika sudah tinggi hormon tiroid yang diproduksi ya, hormon tiroid itu akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus serta ke pituitari. Ya, berarti kan ada feedback negatif ke TSH nih. Ya, supaya menekan jangan sampai mengaktifkan tiroid terus untuk menghasilkan hormon tiroid. Jadi pada kondisi hipertiroid ya, itu TSH-nya ditekan supaya T3 T4-nya tidak tinggi lagi gitu ya. Jadi TSH-nya ditekan, tapi kan udah terlanjur ya, udah terlanjur T3 sama T4-nya sudah tinggi di dalam. Gitu. Jadi makanya kenapa TSH-nya itu rendah ketika di hipertiroid. Sebenarnya kalau hipotiroid itu kan hormon T3 T4-nya rendah banget tuh. Sehingga dia memberikan feedback positif ke hipotalamus serta ke pituitari untuk segera mensekresikan TRH, segera mensekresikan TSH supaya bisa untuk memberikan sinyal ke tiroid, kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Gitu. Jadi makanya kenapa di hipotiroid itu TSH-nya tinggi, tapi T3 T4-nya tetap down. Ya. Nanti kenapa bisa begitu juga, penyebabnya apa? Nanti di sebelahnya ya, di belakangnya kita akan bahas. Oh, ada pengaruh reaksi autoimun, ada pengaruh dari genetik ya, ada pengaruh dari lingkungan gitu ya, yang sehingga memicu kondisi seperti ini, hiper dan juga hipo. Tuh, ya. Nah, kalau yang TBG meningkat ini adalah suatu kondisi ya di mana kadar T3 total serta T4 total itu tinggi. Sedangkan yang lainnya normal. Lalu untuk uptake-nya itu rendah. Jadi TBG meningkat ini adalah kondisi di mana kadar T3 T4-nya total itu tinggi sekali, tapi untuk kondisi bebasnya itu normal ya, dan untuk T3 yang resin atau yang sisanya itu juga dalam kondisi rendah. Jadi memang T3-nya itu total dan T4 total itu yang banyak berada di dalam darah atau jaringan, itu yang disebut TBG meningkat. Tapi yang paling sering ya dialami oleh pasien itu adalah hiper ataupun hipo ya. Kalau kondisi seperti ini jarang ditemukan ya. Sekarang kita akan masuk ya ke gangguan pertama dari tiroid, yaitu hipertiroidisme. Tadi yang sudah dikatakan ya, pada hipertiroid ya berarti ada kondisi peningkatan hormon tiroid. Gitu. Peningkatannya ya bisa nanti memicu beberapa gejala ya. Ini tanda fisik ya. Paling gampang ya untuk melihat orang yang mengalami hipertiroid, kalau tanda fisik itu dari bagian lehernya ya sama mata. Karena beda nanti antara mata orang yang normal sama mata orang yang terkena hipertiroid. Ya. Jadi nanti kita akan bahas di sini.
Nah, untuk hipertiroid ya adik-adik, jadi ini ya suatu kondisi di mana hormon tiroidnya berlebihan akibat stimulasi abnormal dari kelenjar tiroid ya. Namanya abnormal. Jadi tadi ya di hipertiroid kan T3 T4-nya tinggi banget, tapi TSH-nya rendah. Ya karena ada feedback dari hipotalamus untuk untuk ini ya menghentikan pembentukan TRH. Kemudian TRH-nya turun, akibatnya pituitari nggak bisa mensekresikan TSH dalam jumlah yang banyak. Jadi TSH-nya turun. Hanya karena sudah ada gangguan pada adrenal pada tiroidnya sehingga T3 T4 tetap tinggi. Ya. Jadi jangan lupakan data laboratoriumnya, Ibu juga keluarkan di ujian biasanya itu ya. Jadi harus tahu oh ketika kadarnya T3 T4 tinggi, TSH-nya rendah itu adalah kondisi hipertiroid. Ya. Nah, ada juga yang namanya tirotoksikosis. Kalau hipertiroid itu masih berlebihan ya, tapi belum sampai toksik. Nah, kalau sudah mencapai ini ya kadar yang toksik, maka disebut sebagai tirotoksikosis. Jadi memang hormon tiroid ya T3 dan T4-nya sudah kondisi toksik dan akan mempengaruhi jaringan. Ya. Jadi akan merusak jaringan. Jadi yang berlebihan pun juga tidak baik. Ya. Jadi adik-adik tadi ya selain fungsi hormon tiroid ternyata adik perlu paham bahwa hormon dalam tubuh kita itu mereka saling terkoneksi ya. Jadi nanti hormon tiroid ini ada hubungannya sama hormon insulin gitu ya, sama hormon kehamilan ya, sama hormon reproduksi gitu ya. Jadi ada kaitannya antara semua dalam tubuh ini. Jadi hormon tiroid ini ada memiliki hubungan atau pengaruh terhadap otak, terhadap liver, terhadap jantung ya dan seterusnya. Ya. Contoh dia memberikan contoh jantung. Tadi kan hormon tiroid kalau berlebihan itu kan dia akan meningkatkan pelepasan energi dalam otot. Ya. Otot di jantung kan ada ya miokardium ya, otot jantung ya. Ketika energinya dilepaskan itu tinggi banget, maka yang terjadi adalah kontraksi otot jantungnya bagaimana? Akan mulai menurun karena energinya mulai kontraksinya itu semakin tinggi serta frekuensi denyut jantungnya tinggi sehingga jantungnya berdebar-debar, palpitasi. Gitu ya. Akibatnya akan memicu peningkatan tekanan darah gitu. Begitupun juga misalnya di otak gitu ya. Nanti kalau orang yang cenderung mengalami hipertiroid ya, energi dalam metabolisme dipercepat ya, sehingga otak itu mengalami kekurangan oksigen ya. Jadi makanan yang harusnya digunakan untuk pembentukan ATP di metabolisme dengan cepat sekali ya, dibuat sangat cepat sehingga kebutuhan oksigen terhadap otak itu akan semakin dibutuhkan banyak ya. Kalau kurang akan memicu kondisi depresi dan seterusnya. Jadi memang ada pengaruh antara tiroid di berbagai organ tubuh ya. Sehingga nanti untuk di bagian gejalanya ya akan terlihat ini ya bahwa gelisah, palpitasi, emosional labil, mudah lelah itu sering dialami oleh mereka yang mengalami hipertiroid tadi. Ya, akibat tadi ya kecepatan metabolisme dipercepat, energi dalam otot dipercepat sehingga pasien yang mengalami hipertiroid dia cenderung mengalami kondisi seperti yang ada di slide ini. Ini ya, intoleransi panas terjadi karena produksi panasnya berlebihan dalam tubuhnya karena berlebihnya hormon tiroid ya sehingga dia nggak tahan dengan panas. Gitu. Sampai sini paham adik-adik terkait dengan konsepnya dulu, hipertiroid, gejalanya, gambarannya udah paham? Halo? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Nanti setelahnya juga ada kuis loh. Jadi Ibu ada bikin kuis terus ya latihan soal supaya kalian katam ya untuk materi ini. Tadi mungkin berhubungan dengan pendahuluan, nanti kuisnya tentang hiper dan hipo gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ingat baik-baik ya. Nanti dari gejala ini nanti obat-obatnya pun berhubungan untuk mengurangi gejala. Jadi simptomatik dan juga terapi untuk kuratif ya, pengobatannya yang nanti hubungannya ke penyembuhan supaya jangan berlebihan lagi hormon dalam tubuhnya gitu.
Jadi dari sini ya ada yang terlihat gejalanya. Sekarang tanda fisiknya. Jadi kalau untuk gejalanya, Ibu rasa ini umum ya. Emosional labil, gelisah, palpitasi, mudah lelah, gangguan menstruasi, itu sesuatu gejala yang umum yang sering dialami yang sering terjadi pada beberapa penyakit ya. Mungkin yang unik adalah ini ya, intoleransi panas, ini yang menjadi gejala unik dari hipertiroid ya. Nah, itu tanda fisiknya. Ini kalau tanda-tanda fisik ya, ada dilihat di situ ya, dipelototin ya sama orang ya. Nah, ini ada namanya exophthalmos dan lid lag. Tadi Ibu katakan bahwa tanda fisik itu paling terlihat jelas pada orang hipertiroid itu di bagian leher dan bagian mata. Di bagian mata itu ada namanya exophthalmos, ada juga lid lag. Silakan Adik sekarang mencari perbedaan antara exophthalmos dan lid lag itu apa? Apakah sama kedua seperti ini, ataukah ada definisi lain yang membedakan antara exophthalmos dan lid lag? Coba, ada yang mau menjawab atau mencari perbedaannya apa? Setelah itu nanti dipaparkan ke kita semuanya. Sambil dipandangi ya sama pasiennya ya, di slide ini ya. Perbedaan exophthalmos dan juga lid lag itu apa? Silakan, ada yang ketemu perbedaan antara exophthalmos dan juga lid lag? Apakah sama atau beda? Kalau yang bola mata menonjol itu yang exophthalmos kah atau yang lid lag? Exophthalmos, Bu. Oke, gimana Sepia bisa dijelaskan ke teman-temannya? Exophthalmos itu yang seperti apa? Yang seperti apa? Kalau dilihat dari gambar, kalau yang lid lag itu dilihat dari namanya, Bu, itu pasti berhubungan dengan kelopak matanya, Bu, lid lag. Jadi kelopak matanya mungkin yang bermasalah. Oke. Kalau exophthalmos? Kalau exophthalmos dari bola matanya, Bu, tidak beraturan. Tidak beraturan, oke. Ya, jadi exophthalmos ini ya kondisi di mana bola mata pasien itu menonjol keluar. Bukan berarti dia keluar lepas dari mata ya, bukan. Artinya bola mata itu menonjol ke depan gitu ya, kayak mau keluar gitu. Jadi harusnya kan kalau normalnya kan jarak ini ya, mata kita ini kan ada kelopak di bawahnya ya, dan sejajar ya dengan bola mata. Ya, tapi kalau yang orang yang exophthalmos ini bola matanya lebih menonjol ke depan dibandingkan kelopak dan juga bawahnya ini. Jadi dia lebih menonjol. Gitu. Kalau lid lag tadi sebut betul yang kata Sepia ya, dari namanya aja kelihatan ya, ini kelopak matanya. Jadi harusnya ada deh, kalau misalnya coba deh melihat ke bawah. Kalau melihat ke bawah itu kan kelopak mata kita harusnya menjauh dari iris ya, iris mata. Iris mata itu yang ini ya, yang memberikan warna pada mata ya. Iris itu yang warna ini ya, warna biru ya kalau di sini ya. Jadi iris mata itu memberikan warna pada mata kita. Nah, harusnya ketika kita melihat ke bawah, itu kan kelopak mata kita akan menjauh dari iris. Tapi kalau orang yang lid lag ya, itu ketika kita melihat ke bawah, bola mata kita ke bawah,
kelopak mata itu nanti dia akan berdekatan atau menempel di iris mata. Jadi betul tadi yang kata Sepia, kelopak matanya bermasalah kalau yang lead leg. Tapi kalau yang exothalamus, bola matanya yang menonjol ke depan. Ya, tolong bedakan antara exothalamus dan juga lead leg. Oke. Kemudian di sini ya ada kondisi sebentar. Oke, Gani, silakan bertanya. Sebelumnya mohon maaf Bu, ini ya Bu, saya belum mengikuti pre-test Bu, karena di tempat saya itu mati lampu, nggak ada angin, nggak ada mendung, mati lampu, langsung hilang Bu sinyalnya Bu. Sekarang saya langsung cari sinyal, pergi ke pos. Bagaimana ya Bu solusinya? Ya udah, kamu ini aja dulu, dengarkan aja dulu ya, ini ya, Ibu jelaskan dulu, nanti setelah itu kamu bisa ikut ini kuisnya, nanti Bu akan buka lagi gitu ya. Iya, Jadi oke, ikuti dulu aja perkuliahan kita, nanti setelah itu di akhir kan juga Ibu ada kuis ya, kuis untuk yang kedua. Nanti yang pertama kalau belum ikut, nanti tinggal Ibu buka lagi tugasnya untuk yang pertama, baru kamu kerjakan lagi gitu. Ini hanya latihan soal kok, jadi tidak Ibu ambil nilai, Ibu hanya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Kita lanjut lagi dulu ya Gani. Oke, jadi untuk kondisi ini ya, fisik dari orang yang mengalami hipertiroid, sepertinya adik-adik dari matanya kelihatan exothalamus dan juga lead leg. Ini tidak dialami oleh orang yang mengalami hipotiroid, hanya pada hipertiroid. Selanjutnya ini juga ada tanda fisik berikut, rambut halus ya. Rambut halus di sini bukan berarti rambut yang lurus, yang licin ya, pakai conditioner atau pakai yang dicatat, bukan seperti itu ya. Jadi rambut halus di sini memang dia agak ini ya, subjektif ya. Ketika dipegang permukaannya itu kan harusnya kalau rambutnya normal itu kan ada ini ya, sisi tetap nggak kasar juga ya, tetap ada ini ya, tidak sehalus seperti kalian memegang kayak benang itu kan juga agak kasar ya benang itu ya. Jadi rambut seperti itu, tidak sehalus seperti apa ya gambarannya ya, kayak kalian megang sesuatu yang licin banget. Tapi memang ini agak susah sih kalau untuk di ini ya, untuk digambarkan ya. Tapi kebanyakan rambut orang yang mengalami hiper itu cenderung tipis gitu ya, jadi tipis ya, dan karena saking halusnya tipis gitu ya, jadi volume rambut itu semakin kecil ya. Harusnya kan kalau orang yang normal ya biasa volumenya normal, tapi kalau orang yang memang dia mengalami hiper itu volume rambutnya agak kecil karena saking halusnya gitu ya. Itu beberapa gejala tanda fisik dari orang yang mengalami hiper. Berikutnya ya, kalau dari situ ya ada juga yang namanya ini, Ibu gambarkan lagi. Nah ini yang memang tadi Ibu katakan bahwa gampang sekali kita melihat dari gambaran ini ya, lehernya ya. Ini ada yang namanya diffuse graph thyroid ya, jadi kelenjar tiroidnya membesar sekian gram. Tapi orang yang mengalami kondisi grave disease itu biasanya berat dari kelenjarnya lebih dari 80 gram. Jadi membesar kelenjar tiroidnya ya. Nah, itu dapat dilogikakan ya, Dek ya. Jadi ketika hormon tiroidnya berlebihan, itu kan berarti kelenjar tiroidnya itu bekerja sangat ekstrim, sangat reaktif. Sehingga sel-selnya itu semakin banyak untuk menghasilkan hormon tiroid, akibatnya terjadi pembesaran organ atau fungsi kelenjarnya menjadi besar bentukan organnya. Ya, sesuatu yang semakin reaktif bekerjanya itu akan menimbulkan pembesaran organ. Nah, dalam hal ini juga kelenjar ya, kelenjar tiroidnya membesar akibatnya dia hipersekresi dari hormon tiroid. Ya, terbentuklah grave disease. Nah, kalau yang ini ya, ini yang dikatakan tirotoksikosis ya. Jadi suatu kondisi di mana multinodular goiter toksik ya. Jadi sudah betul-betul, kalau ini kan masih kelihatan agak terlalu besar ya. Jadi orang-orang yang mengalami hipotiroid ya, ini memang agak kelihatan besar lehernya, tapi tidak se ekstrem ini. Tapi kalau sudah sampai segini ya, kayak gondok yang gede gini, ini adalah multinodular goiter. Sehingga memang dalam pengobatannya dianjurkan untuk dibedah. Ya, itu di bagian leher. Kemudian juga tanda fisik yang lainnya adalah di bagian ini ya. Ini yang tadi ya yang dikatakan ya, untuk yang ini yang sudah multinodular goiter ya, sudah besar sekali.
Ini yang masih graph disease. Ini kalau graph disease kan kelihatan ya, masih agak bentuknya masih seperti ya normal, tapi agak besar sedikit aja di bagian sini. Tapi kalau yang sudah multinodular goiter, udah kayak terbentuk benjolan besar banget di bagian lehernya. Ya. Nah, selain pada mata, leher, juga pada kuku. Ini ada clubbing dan juga ada onycholisis. Onycholisis ya. Jadi kalau yang onycholisis, silakan dilihat bedanya. Ini gambarannya, apa perbedaannya yang bisa kalian dapatkan dari gambaran ini? Ini salah satu gejala juga ya pada orang yang tanda fisik ya pada orang hipertiroid. Sambil kalian memperhatikan ya, kuku kalian kira-kira kukunya gimana? Apakah mengalami onycholisis atau mengalami clubbing? Coba. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara kedua tanda fisik pada kuku ini? Clubbing di sini bukan diskotik ya atau ajib-ajib gitu ya, tapi di sini ada kondisi apa pada kuku, sedangkan kalau yang onycholisis seperti apa? Ada yang bisa mendeskripsikannya? Mungkin dari bentuk kukunya, Ibu. Ya, gimana Gani? Kalau yang onycholisis itu gimana bentuknya? Atau masalahnya apa pada kukunya? Itu lurus, Ibu. Jadi dia itu agak terbuka begitu, Bu. Jadi kalau onycholisis itu bantalan kukunya terpisah dari bantalan kuku, ya. Jadi kalau orang yang mengalami hipertiroid ya dan dia mengalami tanda fisik berupa onycholisis itu kukunya itu terlepas dari bantalan kuku. Jadi kalau ada pakai ini kalau pakai ini ya pakai sandal atau pakai batang gitu ya, dia buka gitu, itu akan terlepas, tapi nggak sakit ya, nggak sakit. Jadi udah kayak terlepas gitu aja ya, karena memang bantalan kukunya itu tidak menempel dengan baik pada bantalan kukunya, tapi nggak sakit ya kalau sudah seperti ini. Kalau yang clubbing gimana Gani? Kalau ini kukunya menempel banget begitu, Bu, sama dagingnya itu, Bu. Jadi dia dari menempelnya sampai kayak turun gitu loh, Bu. Oke, kalau yang clubbing ini bantalan kukunya membengkak gitu ya, jadi sudah kayak membengkak ya. Cuma gini, adik-adik jangan sampai salah ya, membedakan antara orang yang kukunya seperti clubbing begini dengan orang yang mengalami asam urat, karena hampir mirip gitu ya gejalanya. Atau juga dengan orang yang mengalami infeksi jamur di kuku, gitu ya. Makanya Ibu katakan ini hanya tanda fisik ya, yang penilaiannya juga bisa subjektif. Jadi untuk memastikan dengan baik atau objektif, kita harus mengecek data laboratorium. Tapi untuk menduga atau diagnosa awal, kita bisa melihatnya dari ini. Silakan Rizky Ayu, gimana? Mau izin bertanya, Bu. Kan kalau kayak clubbing ini dia bisa apa kayak menandakan juga asam urat tadi. Nah, kalau untuk yang apa mata exotalamus tadi dan juga sama yang apa di apa? Bukan, Bu. Yang glaukoma. Yang di kelenjar tiroidnya itu membesar tadi namanya, Bu. Graft disease. Graft disease. Nah, itu tuh apa juga ada kayak yang bisa mengindikasikan bahwa dia itu ini sebenarnya bukan tiroid kayak gitu, Bu. Bukan penyakit karena tiroidnya kayak gitu. Oke. Kalau yang di bagian mata kayak exotalamus ya, dia mirip-mirip orang yang mengalami glaukoma gitu ya, hampir ya nggak terlalu ini ya. Cuma memang itu tadi ya, itu kan hanya tanda fisik ya, Rizky. Jadi memang kalau dokter yang tugas mendiagnosa, dia tidak hanya melihat dari penilaian manifestasi klinik seperti gejala dan juga tanda fisik. Jadi untuk memastikan lebih detail, itu harus dengan data laboratorium memang. Ya, makanya Ibu katakan tadi ya, kayak clubbing ini kan bisa juga asam urat, bisa juga kena infeksi jamur. Jadi memastikannya itu dilihat juga dari data laboratorium ya. Ada orang yang mengalami palpitasi, jantung berdebar-debar gitu ya, tapi ternyata dia nggak mengalami kondisi hipertiroid. Jadi untuk memastikan lebih detailnya harus pengujian data laboratorium mengukur kadar tiroidnya. Itu yang harus dilakukan ya. Dan kalau kita mengerjakan kasus pun ya adik-adik, kan yang namanya metode SOAP ya, itu kan kalau yang namanya gejala ataupun tanda fisik ya, untuk gejala biasanya kan dikeluhkan oleh pasien. Tanda fisik kita bisa nilai secara objektif, tapi kan ini hanya sebagai ini ya penilaian pertama.
untuk memastikannya dengan data laboratorium, Rizky. Jadi tapi kalau misalnya ada kejadian, Bu, ada nggak sih kejadian penyakit lain yang memang dia di bagian lehernya itu terjadi seperti Graves disease, tapi itu bukan Graves, ya. Dan apakah itu bisa dialami oleh penyakit tertentu gitu ya? Kalau yang Ibu sejauh ini dapatkan atau Ibu sering lihat di pasien ya, kalau bukan Graves itu biasanya terjadi tumor. Jadi adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, jadi kan namanya kelenjar getah bening itu kan tidak hanya di satu tempat ya, nggak hanya di bagian ketiak, nggak hanya di bagian daerah dekat dengan dada gitu ya, tapi juga ada daerah dekat leher gitu ya. Jadi ada juga orang yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening, atau juga ada karena tumor gitu, tapi bukan karena tiroid. Itu kan di bagian leher yang sering Ibu lihat ya pada pasien. Selain karena hipertiroid, bisa karena itu ya, entah tumor atau pembengkakan kelenjar getah bening gitu. Tapi kalau di bagian mata, ini banyak ke mata ini memang ini ya, untuk bisa memastikannya ya kalau mata, karena ini ya, kalau eksotalamus kan kelihatan sekali sih Dek. Kalau eksotalamus itu ketahuan nih. Jadi bawaan dari hipertiroid itu pasti eksotalamus ya. Jadi akan ada kelihatan bedanya banget ya kalau orang yang mengalami eksotalamus sama yang penyakit mata yang lain kayak glaukoma atau penyakit yang lain itu beda-beda gitu. Tapi kalau untuk yang di bagian leher memang tidak bisa ya kita langsung ini hipertiroid nih, karena multi interpretasi gitu kalau yang di bagian leher gitu. Jadi memang untuk melakukannya pengujiannya itu dengan cara tadi data objektif, atau kita tanya pasiennya apakah punya riwayat keluarga ataukah memang ada gejala-gejala lain yang bisa dirasakan ya, karena banyak sekali multi interpretasi kalau yang di bagian leher gitu Rizky. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ya, jadi ini tanda fisik ya adik-adik. Nah, selanjutnya ya, tadi kalian sudah tahu ya ini perbedaannya apa. Nah, faktor resikonya usia, jenis kelamin, gaya hidup ini sudah berasa tahu ya. Kalau usia, semakin tinggi usia akan semakin beresiko terkena hipertiroid ya. Apalagi kalau memiliki faktor keturunan. Kalau jenis kelamin, perempuan laki-laki sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuma memang karena ini berhubungan hormonal, kebanyakan perempuan yang mengalami. Karena namanya perempuan kan selalu dihubungkan dengan hormon. Jadi memang lebih banyak hormon pada perempuan, sehingga lebih dominan penyakit hormonal itu pada perempuan. Kalau gaya hidup, ya kelebihan yodium ya. Jadi terlalu banyak makanan yang mengandung yodium terlalu tinggi gitu ya, itu gaya hidup. Genetik Ini diagnosanya ya, ini diagnosanya tadi sudah Ibu sebutkan di sebelumnya ya, sudah ada diagnosanya seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa mempelajarinya. Kita langsung masuk ke bagian manajemen terapi hipertiroid. Ya. Berita baiknya adalah ya, obat-obat hipertiroid ataupun hipotiroid itu dari dulu sampai sekarang tuh sama-sama aja ya, Dek, nggak terlalu banyak berkembang ya. Karena sejauh ini ya memang dia poten untuk pengobatan hipertiroid ataupun hipo. Sedangkan kalau seperti diabetes mellitus ya atau penyakit kandungan ya, itu kan sering mengalami pembaharuan gitu. Kayak DM kan dulu mungkin cuma 6 golongan, sekarang udah 10 bahkan 11 golongan. Tapi kalau untuk yang tiroid dari dulu sampai sekarang obatnya tidak terlalu berkembang. Jadi hanya memang itu saja yang digunakan ya. Jadi tujuan dari terapi ini yang pertama mengeliminasi tentunya ya, mengeliminasi tingginya hormon tiroid ya, mengurangi gejala. Jadi nanti ada juga obat yang simptomatik ya yang digunakan untuk mengurangi palpitasi, gelisah gitu ya. Dan juga nanti ada juga obat-obat yang digunakan untuk kondisi khusus ya, untuk yang kehamilan, untuk yang kondisi yang mengalami badai tiroid ya. Jadi nggak hanya badai sitokin ya, ada juga badai tiroid ya, ada juga yang berhubungan dengan usia pasien ya, entah itu yang pediatrik ataupun neonatal. Nah ini untuk terapi dan farmakologinya dulu ya. Jadi kalau untuk terapi ya ada 2 jenis ya, farmakologi serta non farmakologi. Kalau non farmakologi, adik-adik itu tidak hanya selalu menghubungkan dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi gitu ya, tapi Ibu akan spesifikkan maksudnya apa di sini ya. Jadi selain memperbaiki gaya hidup, memperbaiki pola makan, dan istirahat tadi ya. Salah satu terapi yang digunakan non farmakologi pada hipertiroid adalah pembedahan, dibedah.
Tapi ada syaratnya. Jadi bukan berarti orang yang mengalami hiper langsung dibedah, no. Ya, ada syaratnya. Kapan dibedah? Ya, ketika apa pasien melakukan pembedahan? Ya, ini syaratnya. Yang pertama, kelenjar tiroidnya lebih dari 80 gram. Tadi ya, normalnya kan 20 gram tadi ya, sampai kisaran tertentu. Kalau sudah melebihi 80 gram pembesaran ya, maka itu diutamakan. Kayak tadi ya, multinodular goiter yang MNG tadi yang toksik banget ya, yang berat besar sekali. Nah itu memang harus dibedah ya. Lalu ini oftalmopati berat, jadi memang sudah mengalami gangguan penglihatan ya akibat exophthalmos tadi atau jet lag tadi ya. Nah lalu ada juga kondisi di mana tidak ada remisi atau tidak ada perbaikan dengan terapi farmakologi. Artinya dia minum obat PTU atau minum obat metimazol tapi belum ada perbaikan sehingga harus kombinasikan dengan dibedah. Ya, ini syarat-syaratnya harus dilakukan kalau mau dibedah. Kemudian ya, ini tadi Ibu katakan pembedahan merupakan salah satu terapi pilihan pertama untuk pasien yang mengalami multinodular goiter tadi, ya, yang seperti orang yang gondok tadi ya, yang besar banget itu. Nah, tapi dia perlu paham untuk melakukan pembedahan itu tetap harus didoping atau diberikan tambahan dengan terapi farmakologi. Bukan berarti ketika dibedah dia bebas dari obat-obatan, tidak, ya. Maka nanti ada terapi pembedahan di mana sebelum dibedah dia harus ditreatment dulu dengan terapi. Setelah dibedah pun harus ditreatment dengan terapi juga. Tujuannya supaya pasien tetap mencapai kondisi eutiroid. Jadi eutiroid itu adalah suatu kondisi di mana hormon tiroidnya dalam kadar yang normal. Tidak lebih, tidak kurang. Kenapa? Karena efek samping atau komplikasi dari pembedahan adalah mengalami kondisi hipotiroid, sebaliknya. Jadi ketika dibedah, orang yang mengalami hiper atau multinodular goiter ya, tadi kelenjar tiroidnya diangkat, otomatis kan hormon tiroidnya akan berkurang. Ya, sebagian dari kelenjarnya diambil, maka akan mempengaruhi produksi hormon tiroid menjadi berkurang, ya, sehingga terjadi kondisi hipotiroid, sebaliknya. Bahkan ya, ada perlu tahu bahwa kelenjar tiroid ini dia memiliki tetangga yang namanya paratiroid. Nanti Ibu akan jelaskan terkait paratiroid di minggu depan. Dan ingat, antara tiroid dan paratiroid itu memiliki fungsi yang sangat-sangat berbeda. Jangan disamakan. Sekalipun namanya sama-sama ada tiroidnya, tapi berbeda fungsinya. Ya, jadi bisa memicu kondisi hipotiroid, bahkan karena dari operasi itu bisa mempengaruhi juga atau ini ya, mempengaruhi fungsi dari hormon paratiroid atau kelenjar paratiroid, sehingga terjadi juga hipoparatiroid dan abnormalitas pita suara. Jadi karena dia berada di dekat laring, di bawah laring, di mana itu ada pita suara ya, pembedahan itu bisa juga membuat komplikasi pita suaranya berubah. Mungkin awalnya suaranya merdu, jadinya suaranya mungkin jadi ini ya, jadi parau ya suaranya, karena adanya abnormalitas pita suara. Jadi ini adalah komplikasi dari pembedahan. Memang harus dipikirkan secara matang, mau ini resikonya dan manfaatnya, benefit dan resikonya. Pembedahan dilakukan kalau benefitnya lebih tinggi dibandingkan dengan resikonya, itu pasti ya. Semua terapi juga begitu. Jadi dipilih yang benefitnya tinggi dibandingkan resikonya. Dan ingat, sebelum diberikan pembedahan perlu diberikan treatment di awal, dan sesudah dibedah perlu juga diberikan treatment. Nah ini tolong diperhatikan ya, Ibu sering keluarkan juga di ujian nih ya, terkait dengan pre dan post treatment dari pembedahan. Nah, jadi adik-adik, ketika misalnya seseorang itu dia sudah memenuhi syarat untuk dibedah, ya, maka sebelum dibedah itu harus pasiennya dikondisikan dia mengalami kondisi yang eutiroid tadi. Artinya hormon tiroidnya itu dapat ditekan kadarnya. Jadi ketika sudah direncanakan pembedahan, ya, atau namanya tiroidektomi, maka pasien itu diremisikan dulu ya dengan terapi farmakologi seperti PTU atau metimazol ya, selama kurang lebih 6-8 minggu sebelum dibedah. Jadi panjang ya. Ada juga kalau lihat deh, kalau yang pernah melihat resep orang yang mengalami hipertiroid, itu kan pasti obatnya banyak ya, nomor 30, nomor 60 gitu ya. Dan Ibu juga pernah memang sempat
melayani seperti itu namanya 60-30 itu banyak banget. Memang digunakan atau dipakai untuk sekitaran 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Ya. Oke. Kemudian ya, di situ ketika sudah diberikan selama 6-8 minggu, tujuannya apa sih ya? Jadi harus ingat tujuan pemberian PTU dan metimazol atau metimazol di sini salah satunya ya. Itu tujuannya adalah supaya pasien mencapai kadar eutiroid tadi normal. Nah, setelah sudah mencapai eutiroid baru diikuti dengan pemberian iodida. Nanti Ibu akan jelaskan iodida di sini itu beda sama iodida yang digunakan untuk bahan baku pembentukan hormon tiroid. Ya. Iodida yang digunakan di sini adalah iodida yang sifatnya inhibisi atau penghambat pembentukan hormon tiroid. Ya, jadi setelah sudah 6-8 minggu diberikan PTU dan metimazol atau metimazol ya salah satunya, maka diikuti dengan pemberian iodida. Jadi diikuti dengan penambahan iodida selama 1-14 hari sebelum pembedahan. Tujuannya untuk menurunkan vaskularitas kelenjar tiroid. Ya. Jadi PTU atau metimazol diberikan 6-8 minggu, ya. Nah, setelah itu ya 1-2 minggu sebelum pembedahan, ya misalnya nih 6-8 minggu pada minggu ke-8 dia mau dibedah, maka nanti di minggu ke-7-8 PTU atau metimazol diberikan plus atau ditambahkan dengan iodida. Jadi iodida diberikan 1-14 hari sebelum pembedahan, tujuannya untuk menurunkan kelenjar adrenal itu supaya jangan terlalu bengkak, gitu ya. Ingat di sini ada namanya adisi penambahan, berarti ada kombinasi antara PTU atau iodida atau metimazol dengan iodida 1-14 hari sebelum dibedah. Oke, bukan diberikan masing-masing. Nah, setelah itu ya adik-adik ketika sudah dibedah ya, tadi ingat komplikasi dari dibedah kan adalah mengalami hipotiroid. Ya, maka untuk mencegah supaya pasien tidak mengalami hipo, kebalikan ya, diberikanlah levotiroxin. Jadi levotiroxin merupakan salah satu terapi farmakologi untuk kondisi hipotiroid, di mana levotiroxin itu merupakan merupakan hormon tiroid sintetik dari luar. Ya, jadi memiliki struktur yang mirip dengan hormon tiroid yang di dalam. Ya, sehingga nanti diberikan pada kondisi hipo. Ya, tujuannya ini untuk menjaga supaya pasiennya tetap dalam status eutiroid ketika sudah dibedah. Ya, supaya komplikasi dari pembedahan itu dapat diminimalisir. Ingat ya, ada pre dan juga post. Ya, lalu ya Adik, kalau seandainya selama di dalam treatmentnya, baik itu sebelum dibedah ataupun sesudah dibedah, itu pasien mengalami kondisi gejala, misalnya di sini ya, dia mengalami palpitasi, gelisah, maka diberikan terapi simptomatik. Nah, nanti ada propranolol di sini, beta blocker. Tapi di sini tujuannya nggak semata-mata untuk menurunkan tensi ya, tapi ada hubungannya nanti dengan gejala tiroid. Oke, sampai sini paham dulu ya adik-adik terkait dengan treatment pre dan post sebelum dibedah dan sudah dibedah. Nah, ini untuk obat farmakologinya gampang sekali ya, hanya ada beberapa saja di sini, ada 4 ya. Ada golongan thiourea, iodida, beta blocker, dan juga iodin radioaktif. Ya, yang di hiper ya, ini yang pertama golongan thiourea, semua tahu ya, PTU ya, propylthiouracil itu digunakan sebagai terapi farmakologi untuk hipertiroid. Bahkan menjadi pilihan utama ya pada kondisi hipertiroid ya, bahkan pada kondisi khusus seperti kehamilan atau pada neonata ataupun pediatrik. PTU lebih dipilih dibandingkan dengan metimazol. Kenapa? Karena metimazol ini memiliki efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan PTU. Ya, sekalipun memang antara PTU dan metimazol itu yang paling poten adalah metimazol. Dia 10 kali lebih poten daripada PTU. Tapi karena semakin poten itu juga efek sampingnya pun juga semakin tinggi ya dibandingkan dengan PTU. Kalau orang dewasa bisa memilihkan metimazol, nggak masalah sebenarnya, nggak ada masalah sih ya mau metimazol ataupun PTU. Tapi antara kedua obat ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan metimazol ya dia ini tadi ya memiliki potensi yang lebih kuat 10 kali dibandingkan dengan PTU.
Tapi kekurangannya, efek sampingnya pun juga lebih banyak. Nah, kalau PTU dia kurang poten dibandingkan metimazol, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya ada pada slide berikutnya. Jadi kelebihan dari PTU adalah dia dapat menghambat konversi T4 menjadi T3 di perifer. Dan metimazol tidak punya mekanisme seperti ini. Hanya ada pada PTU. Jadi antara PTU dan metimazol ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu ya. Tolong diingat-ingat. Tadi Ibu katakan ya, untuk bisa menjadi hormon yang aktif, T4 harus diubah menjadi T3. Jadi kalau selama T4 dalam kondisi tidak diaktifkan menjadi T3, maka hormon tiroidnya dalam bentuk tidak aktif. Ya. Jadi PTU menghambat itu, menghambat konversi itu. Nah, secara umumnya ya, antara PTU dan metimazol memiliki mekanisme kerja yang serupa, menghambat biosintesis hormon tiroid. Ya. Baik sebagai substrat ataupun mencegah gabungan antara T1 dan T2 menjadi T3 dan T4. Ini. Ya. Jadi kalau di dalam tiroid nanti PTU itu dia akan menghambat gabungan antara mono dengan D atau D dengan D membentuk T3 dan T4. Ya. Tapi hati-hati adik-adik, jangan sampai kalian terbalik antara metimazol dan metamizol, ya. Ada meti dan meta. Kalau metamizol itu obat untuk ini analgetik ya, nyeri ya. Tapi kalau metimazol untuk yang tiroid. Jangan sampai kalian terbalik. Namanya hampir mirip tapi berbeda indikasi. Oke? Hati-hati, jangan sampai salah atau memilihkan obat. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Mau izin lagi? Oke, silakan Rizky. Untuk yang pengobatan pre dan post tadi itu kan kalau yang apa PTU sama MM itu dia lebih ke hipernya, yes. hipernya. Kalau yang levo itu dia untuk yang hipo. Nah, berarti Bu kalau untuk pre sama postnya ini tuh apa kayak tinggal ditukar gitu aja Bu? Misalkan dia hipertiroid berarti pre-nya dia pakai itu, terus nanti postnya pakai yang levo atau berbeda lagi Bu nanti waktu apa pengobatannya? Iya, jadi kalau misalnya gini, orang yang mengalami goiter tadi ya, multi graft atau graft disease ataupun goiter tadi itu bisa dialami oleh orang yang mengalami hiper dan juga hipo. Betul Rizky. Jadi kalau dia mengalami hiper, maka nanti pengobatannya pre-nya dengan obat-obat untuk menekan hormon tiroid. Sesudahnya dikasih yang obat yang untuk mengurangi untuk mencegah dia mengalami hipo. Sebaliknya kalau graft disease-nya itu karena goiternya itu dikarenakan oleh hipotiroid, maka nanti untuk pre-nya adalah dengan obat levothyroxine ya untuk meningkatkan tiroidnya. Setelah itu nanti kalau yang sesudahnya ya tergantung apakah dia mengalami hipo atau hiper. Tapi biasanya ya orang yang dibedah itu cenderung dia mengalami hipo. Jadi memang untuk yang postnya kebanyakan levothyroxine yang dipakai untuk mencegah dia mengalami kondisi hipotiroid. Gitu Rizky. Tapi kalau untuk goiternya, kalau dia dipicu oleh karena hiper, maka dikasih obat antitiroid. Tapi kalau dia obatnya adalah kalau dia dipicu oleh hipotiroid, maka dikasih levothyroxine. Nanti bedanya di pre-nya itu beda sekali. Gitu ya Rizky. Di bagian pre-nya yang berbeda. Kalau di bagian postnya, ibu rasa sama karena kan komplikasinya pembedaan itu adalah hipotiroid. Jadi diberikannya yaitu levothyroxine. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Bagus ya. Jadi aja kayak Rizky gitu ya. Jadi bertanyanya out the box gitu. Jadi kebalikannya gitu ya. Biar ada pertanyaan yang banyak supaya kalian juga dapat ilmu yang banyak. Gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah bagian dari obat tiurea. Dan yang paling penting di sini adalah obat-obat tiurea ini sifatnya harus dinaikkan perlahan-lahan, diturunkan pun juga perlahan-lahan. Artinya tapering dose. Jadi ketika sudah mencapai kondisi yang eutiroid ya, pasiennya harus tapering off ya obatnya, diturunkan pelan-pelan sampai nanti bisa dihentikan. Jadi jangan mendadak sifatnya karena ini berhubungan dengan hormonal. Jadi kalau sampai kayak menghentikan tiba-tiba akan mengganggu regulasi dan juga kesetimbangan hormon di dalam tubuh. Ya, jadi harus sifatnya tapering dose. Dihentikan tiba-tiba, dihentikannya perlahan-lahan,
dinaikkan pun juga perlahan-lahan. Dan ini ya perubahannya dilakukan dalam hitungan bulan, ya, berkaitan dengan interval waktu untuk mencapai kesetimbangan hormon. Jadi bukan bukan diturunkannya per hari ya, tapi hitungannya bulan. Oke. Dan memang untuk obat-obat ini ya digunakan jangka panjang deh ya, kadang sampai 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Maka nanti ketika kalian mendapatkan resep hormon orang yang mengalami hipertiroid, nomornya akan banyak. Kadang 100, satu kali resep itu nomornya 100, ITER 3 kali, ITER 4 kali ya. Itu memang karena pengobatannya jangka panjang. Dan lanjutannya ya, ini efek sampingnya ya, karena dia itu menekan ya. Jadi bisa memicu beberapa kondisi ya. Nanti berhubungan dengan ini ya, artalgia. Ini kan artinya sendi ya. Jadi ada kondisi ototnya melemas ya. Karena kan hormon tiroidnya mulai diturunkan kadarnya. Yang semula ototnya itu dia energinya semakin dilepaskan ya, dia akan semakin mengalami nyeri di ototnya. Lupus gitu ya, anemia apastika. Jika digunakan bersama PT dan MMI. Jika ini ya kombinasi ya. Kemudian efek samping yang lainnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua iodida. Kalau iodida ini adalah pilihan obat untuk Graves' disease. Tadi ya yang pembengkakan di bagian daerah leher tadi ya. Nah itu iodida ini ya, ibu katakan sekali lagi ini beda sama iodida yang digunakan untuk bahan baku pembentukan hormon tiroid. Ya, sama-sama iodida, tapi karena dia sama-sama iodida, maka nanti dia akan mengganggu biosintesanya hormon tiroid. Harusnya untuk membentuk hormon tiroid dibutuhkan iodida yang tadi ya, iodium tadi. Tapi karena dia memiliki bentuk yang sama dengan iodida yang digunakan untuk pembentukan tadi, yang dikit malah iodida ini, maka nanti si tiroglobulin atau berkaitan sama iodida ini tidak akan terbentuk hormon tiroid. Ya, jadi memang digunakan dalam Graves' disease. Dan di sini ya adik-adik, saat itu juga si iodida ini dapat memperkecil ukuran kelenjar. Makanya kenapa digunakan sebagai terapi tambahan ya ketika sebelum dibedah. Tujuannya untuk mengurangi ukuran kelenjar, ya, vaskularitas kelenjarnya dikurangi sehingga dapat dimungkinkan untuk dioperasi. Ya, dan berikutnya ini ya, jadi untuk bentuk sediaannya itu ada bentuk yang larutan kalium iodida yang jenuh ya, atau disebut dengan SKI, atau yang larutan Lugol ya. Nah, jika digunakannya KI berarti dipakai 3 sampai 7 hari setelah RAI. Jadi gini, jadi selain dengan pembedahan, bisa juga pasien itu yang mengalami hiper tadi ya, diberikan remisi dengan radioaktif ya. Jadi adik bisa lihat nanti ini untuk kondisinya kalau diberikan dosis tinggi ya. Nah ini ya ibu katakan, oke, ini untuk iodida sendiri efek toksiknya ini ya, hipersensitivitas kalau yang memang dialergi, pembesaran kelenjar ludah ya, atau ginekomastia pembesaran payudara. Ibu sebelum ke beta blocker, ibu kesini dulu ya, radioaktif. Jadi tadi ya ibu katakan bahwa memang selain non farmakologi pembedahan, ada juga namanya farmakologi berupa remisi radioaktif ya. Jadi di sini digunakannya adalah iodium ya, iodida yang radioaktif ya, untuk bisa menangani kondisi multinodular goiter tadi ataupun Graves' disease. Jadi memang ini juga menjadi pilihan utama untuk Graves atau yang mengalami multinodular goiter tadi ya. Jadi di sini ya fungsi dari radioaktif iodin ini ya, karena dia mengandung iodin yang radioaktif ya, iodin itu nanti yang digunakan untuk berikatan sama tiroglobulin sehingga akan mempengaruhi pembentukan hormon tiroid gitu ya. Jadi hampir mirip sih sama iodida ya, mirip banget sama iodida, cuma bedanya kalau yang di sini dia menggunakannya iodida iodin radioaktif ya, iodin 131 ya, yang jauh lebih ini ya, sifatnya lebih ini ya, memiliki radiasi ya, jadi dapat merusak jaringan sel di sekitarnya ya, radioaktif ini. Jadi hati-hati kalau untuk yang menggunakan radioaktif. Kalau yang iodin dia tidak ada arah ke itu ya, efek toksinnya juga lebih ringan dibandingkan dengan radioaktif iodin tadi. Tapi memang dia mirip kerjanya, segi biasanya kalau digunakannya adalah iodida, maka nanti diberikannya 3 sampai 7 hari setelah RAI. Karena mekanismenya mirip gitu ya.
untuk pemberiannya. Nah, yang terakhir ini beta blocker ya, beda sekali sama yang teman-teman yang sebelumnya. Kalau yang tadi ya ada thiourea, iodida, dan juga radioaktif iodin, itu tujuannya adalah untuk mengganggu biosintesa hormon tiroid. Tapi kalau beta blocker di sini bukan untuk mengganggu biosintesa, tapi dia lebih untuk mengurangi gejala dari palpitasi ataupun dari gelisah dan juga dari kondisi fisik atau gejala dari hipertiroid. Jadi lebih ke simptomatik. Kenapa menggunakan beta blocker ya? Adik perlu tahu tadi ya, ibu kan sudah jelaskan bahwa kalau hormon tiroid itu kan berfungsi untuk meningkatkan metabolisme. Kalau hiper ya, meningkatkan metabolisme, meningkatkan pelepasan energi di otot, sehingga nanti otot jantung itu semakin berkontraksi. Tingginya kontraksi otot jantung, tingginya denyut jantung ya, akan memicu tekanan darah meningkat. Jadi terjadi kondisi peningkatan kontraksi otot jantung atau ionotropik positif dan peningkatan frekuensi denyut jantung atau chronotropik positif. Ya, sehingga untuk mencegah gejala itu atau mengurangi gejala itu diberikannya beta blocker. Karena beta blocker ini memiliki efek dapat sebagai ionotropik negatif atau mengurangi kontraksi otot jantung dan chronotropik negatif atau mengurangi frekuensi denyut jantung. Jadi selaras dengan efek dari hormon tiroid, gitu ya. Jadi dia mencegah efek dari hormon tiroid yang berlebih, yaitu palpitasi, gelisah dan tremor. Serta ada juga intoleransi panas. Kenapa berhubungan? Karena gini, kalau jantung semakin berkontraksi kan semakin memumpah darah, ya, maka akan semakin darah itu kan membawa nutrisi ya, pembakaran ya dari oksigen. Jadi akan semakin panas, aliran darah kan alirnya semakin tinggi, akan semakin panas dalam tubuh, sehingga dapat juga digunakan untuk orang yang mengalami intoleransi panas seperti ini ya. Tapi ingat, dia bukan digunakan untuk mengganggu biosintesa hormon tiroid ya. Lalu di situ ya, Bu, kita gunakannya yang mana beta blockernya, yang selektif atau non selektif gitu, tergantung dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya itu dia mengalami hipertiroid tapi ada riwayat asma, maka pilihkanlah beta blocker yang sifatnya selektif, hanya pada beta 1 saja, tidak mengganggu beta 2 di pernafasan atau memicu efek samping asma. Jadi memang adik-adik harus melihat ya komplikasinya ataupun faktor penyakit dari pasien. Jadi kalau dia memiliki riwayat asma, maka gunakan yang selektif. Tapi kalau dia tidak ada riwayat pernafasan atau gangguan pernafasan, maka bisa gunakan yang non selektif. Dan memang di antara selektif dan non selektif, yang menjadi drug of choice-nya atau pilihan utamanya adalah yang non selektif, yaitu propanolol ya, propanolol ataupun nadolol, karena di situ dapat juga memiliki efek sama seperti ini ya. Kalau propanolol sama nadolol ini ada efek samping ya, jadi bukan efek samping, namanya seperti off label. Jadi ada efek di luar dari sifatnya sebagai antihipertensi, yaitu dia dapat menghambat konversi T4 dan T3 menjadi T3, sama seperti propanolol, tapi tetap lebih poten lebih poten CPTU dibandingkan dengan propanolol. Jadi memang di antara semua beta blocker ada propanolol sama nadolol yang memiliki efek tambahan, yaitu dapat menghambat konversi T4 menjadi T3, sama seperti PPU, tapi tidak sepoten PPU, gitu ya, karena efeknya lebih kecil. Ya, makanya jangan heran adik-adik kalau lihat di resep orang hipertiroid itu sering diresepkan PTU dan propanolol ya, dibandingkan dengan beta blocker yang lain. Nah, Bu, kalau seandainya pasiennya itu mengalami kontraindikasi atau alergi terhadap beta blocker gimana? Ya berarti bisa kita gunakan CCB atau kita gunakan obat seperti clonidine ya. Kalau misalnya dia mengalami kontraindikasi menggunakan beta blocker, tolong diingat-ingat, Ibu keluarkan di ujian. Oke, jangan sampai lupa. Jadi ada beta blocker yang bisa kita gunakan, tapi kalau pasien mengalami komplikasi asma atau mengalami riwayat alergi terhadap beta blocker, kita gunakannya ini. Ya, bisa gunakan clonidine ataupun CCB. Oke. Sampai sini paham adik-adik terkait dengan pengobatan farmakologi dari hipertiroid? Bisa ya?
Nah, ini ada obat-obat yang lain ya. Ini juga ada, kalau yang di sini adik-adik, ada juga dexaprednison, metil hidrokortison. Ini kan merupakan obat-obat kortikosteroid ya, glukokortikoid. Oke, gimana? Ada ya, silakan Rizky bertanya apa, Rizky? Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi bisa digunakan radioaktif iodida. Itu tuh untuk yang MNG sama grave disease-nya saja, Bu. Yes. Nah, itu kenapa kayak dia dipilih radioaktif dalam bentuk radioaktifnya, Ibu? Padahal kan kalau radioaktif kan pasti yang kayak Ibu bilang tadi dia akan juga merusak sel-sel di sekitarnya. Ya. Nah, terus Bu, kalau dia terpaksa ataupun emang pilihannya hanya pakai RAI, itu apakah ada kayak kombinasi obatnya yang lain untuk meminimalisir efek dari radioaktifnya itu tadi? Oke, bagus sekali pertanyaannya Rizky. Jadi gini, radioaktif ya, karena memang Ibu belum sempat masuk juga ke ruang radiologi ya, jadi Ibu tidak tahu bagaimana gambarannya di sana, tapi yang jelas ya, ketika dalam preparasi dalam penyiapan untuk radiologi ya, untuk ditembakkan radioaktif ke dalam kelenjarnya ya, itu kan pasti yang pertama dia pasiennya yang petugasnya dikasih APD, begitupun juga dengan pasiennya ya, untuk mencegah radiasi dari luar ya. Kemudian ketika dia ditembakkan memang ada resiko untuk nanti bisa merusak jaringan sehat. Tapi sekali lagi itu kan nanti ada penggunaan dosis tertentu yang digunakan yang memang nanti diperhitungkan dengan baik, jangan sampai nanti bisa merusak jaringan yang sehat, diminimalisir. Biasa ada perhitungannya deh untuk penembakan radiasi itu. Jadi dilihat dari berat, makanya kenapa sebelum dilakukan radioaktif kan itu kan harus dicek dulu berapa berat dari kelenjarnya gitu ya. Dan memang hanya diperuntukkan untuk yang seperti multinodular goiter tadi ya, yang memang betul-betul besar tadi ya, dan juga yang grave gitu ya, untuk supaya nanti jangan sampai kalau yang orang yang hanya sekedar tidak mengalami pembengkakan nggak perlu dikasih itu ya, nggak perlu dikasih radiasi, nggak perlu, karena nanti malah merusak jaringan yang sehat, akan bagi total malahan. Jadi memang yang betul-betul kelenjarnya besar ya, sehingga nanti dicek beratnya berapa, dihitung dosisnya sekian, supaya jangan sampai bisa merusak jaringan yang sehat, diusahakan. Sekali itu memang tidak bisa kita pastikan ya, ada kondisi ke arah nanti ada kerusakan yang minimal di situ. Nah, kemudian tadi terkait dengan kenapa sih kalau misalnya ada obat nggak sih Bu yang bisa untuk mengurangi efek dari radioaktif gitu ya? Ya kalau untuk dari segi pengobatan ya, kalau untuk mengurangi efek dari radioaktifnya tidak, tapi kalau untuk mengurangi resiko pasien mengalami kondisi hipo ketika sudah ditembakkan radioaktif itu ada, kayak levotiroxin tadi. Tapi hanya kalau untuk mencegah efek samping dari si radioaktif, mungkin ini aja sih Dek, lebih ke tepatnya supaya jangan terlalu lama. Jadi kan gini, semakin lama kita diberikan radioaktif itu kan semakin toksik ya ke jaringan sehat. Jadi untuk meminimalisir waktu remisinya, maka dikombin. Jadi diberikan batasan, radioaktifnya sekian aja dikasih atau berapa hari aja. Selanjutnya dikombinasikan sama iodida tadi yang sebelumnya ya, kayak iodida. Tujuannya supaya jangan sampai remisi dari radioaktif semakin tinggi ya. Jadi dikasihnya iodida sebagai tambahan di belakang yang memiliki konsep yang sama dengan si radioaktif. Hampir sama kan sebenarnya antara iodida yang oral atau yang larutan dengan yang radioaktif yang ditembak yang radiasi tadi. Hampir mirip sebenarnya. Hanya memang kalau dari kecepatannya lebih kuat yang radioaktif, kena langsung pada kelenjar itu. Tapi kalau yang iodida agak lama dibandingkan yang radioaktif, tapi sifatnya sama. Jadi biasanya supaya mencegah efek sampingnya atau mengalami toksisitas akibat radiasi tadi, yaitu dikombin dengan pemberian radioaktif setelah diberikan RAI tadi. Gitu ya Rizky. Makanya kenapa di bagian iodida kalium tadi itu diberikannya 3-7 hari setelah pemberian radioaktif. Jadi supaya meminimalisir waktu remisi dari radioaktif itu. Gitu? Terima kasih Ibu. Oke, ya adik-adik ini ya untuk yang pemberiannya. Jadi ternyata juga ada namanya kortikosteroid digunakan di sini. Tapi diingat, kortiko di sini digunakan bukan untuk mengobati kondisi hipertiroid.
kondisi obat kortikosteroid di sini hanya digunakan ketika pasien mengalami badai tiroid. Ya, kalau kalian ketika di COVID kan ada badai sitokin ya, biasanya badai tiroid. Jadi ada orang yang mengalami badai tiroid, gitu ya. Karena itu tadi ya, respon imun tubuhnya itu reaktif terhadap hormon tiroid, akibatnya terpiculah badai tiroid. Ya, karena berlebihan dalam tubuh, si imunitas menganggap itu sebagai antigen, maka akan terjadi peperahan di situ. Ya, terjadilah badai tiroid. Ya, maka untuk menekan respon imun supaya tidak mengalami badai tiroid yang berlebihan, ya, diberikanlah obat kortikosteroid ini yang sifatnya lebih ke arah imunosupresan dan juga untuk antiinflamasi ya. Ketika orang mengalami badai tiroid kan pasti mengalami nyeri ya, nyeri yang hebat ketika orang mengalami badai tiroid, sehingga untuk meminimalisir nyeri dan juga imun yang reaktif diberikanlah obat-obat kortikosteroid. Tapi hanya digunakan ketika ada kondisi khusus ya, yaitu badai tiroid. Ya, ini Ibu paparkan ya kondisi khusus ya. Jadi misalnya nih Bu, kalau Ibu hamil mengalami Graves atau mengalami hipotiroid gimana Bu? Apakah boleh diobati? Harus diobati. Karena kalau sampai dibiarkan, maka nanti ada risiko ke bayinya. Bisa mengalami keguguran, prematur, bayi dengan berat badan yang rendah. Karena kan kalau orang hipotiroid kan dia cenderung makan banyak tapi kurus, apalagi kalau anaknya, jadi akan berakibat ke janinnya juga, akan lahir dalam kondisi yang berat badannya kurang sekali. Jadi memang harus diobati. Ketika ada ibu hamil mengalami hipertiroid, maka harus diobati. Dan obat-obatnya pun bisa kita gunakan, baik itu metimazol ataupun PTU, boleh dua-duanya. Tapi diutamakan adalah PTU. Karena dia lebih aman dibandingkan dengan metimazol. Terkait efek sampingnya ya. Tapi kalau potensialnya memang lebih poten metimazol. Coba kita pilih yang lebih benefitnya lebih banyak, resikonya lebih tipis, itu adalah PTU. Makanya diutamakan PTU. Nah, tapi ingat ya, dari sekian banyak obat tadi ya radioaktif tadi ya Rizky. Jadi nggak semua orang yang mengalami Graves itu dikasihnya radioaktif. Lihat dulu pasiennya siapa. Jadi kalau ibu hamil tentu tidak boleh ya, karena kan sifatnya teratogenik. Jadi memang tidak boleh digunakan radioaktif pada ibu hamil. Ya. Lalu pembedaan pun tidak direkomendasikan, apalagi pada trimester awal, karena itu akan mempengaruhi juga kondisi psikis ibu hamil dan juga bayinya. Jadi memang yang paling aman adalah menggunakan oral, yaitu PTU. Kalau pada kondisi pediatrik ya, di bawah 18 tahun ya anak-anak itu ya juga harus tetap diberikan obat, yaitu PTU ataupun metimazol. Jadi aman buat ibu hamil ataupun pada pediatrik, aman menggunakan dua obat ini. Ya, dan untuk yang ini ya, ini badai tiroid ya, badai tiroid ya. Jadi ini kondisi yang membahayakan jiwa ya. Jadi kalau sudah sampai kondisi seperti ini ya, ini berarti orang kalau sudah mengalami badai tiroid itu kan berarti dia tubuhnya sudah nggak bisa lagi untuk mentoleransi adanya tirotoksikosis. Jadi produksi hormon tiroid yang berlebihan itu dan sampai toksik itu sampai nggak mampu oleh tubuh lagi untuk mentoleransinya, maka akan terjadi badai tiroid. Sama ya seperti kalau di COVID badai sitokin ya, karena saking sudah tubuh nggak kuat lagi untuk menahan atau mentolerir keberadaannya virus ya, terjadilah badai sitokin yang bisa untuk berakibat fatal, membahayakan jiwa, pastinya bisa hilang ini ya, hilang. Jadi untuk mencegah itu atau untuk menangani itu diberikan tambahan dengan kortikosteroid tadi ya, untuk menekan respon imun. Ya, ada tambahan kortikosteroid hanya pada kondisi badai tiroid saja. Ya, dan juga terapi tambahan yang terkait dengan badai itu. Ya, mungkin ada faktor yang memicu kondisi badai tiroid ya, mungkin karena faktor penyakitnya atau faktor yang lain ya, sehingga perlu ditangani. Nah, itu. Ya, ini interaksi obatnya terkait dengan obat-obat hipertiroid. Oke. Adik-adik, itu hiper tadi ya, jadi obatnya itu saja. Apalagi kalau hipo tuh intinya kebalikan dari hiper ya. Tadi udah kalian tahu ya obatnya apa, salah satunya adalah levotiroxin. Jadi kalau hipotiroid ya obatnya satu ya, jadi obatnya adalah kita memberikan hormon tiroid sintetik dari luar ya, bisa itu berupa levotiroxin ya, kita bisa berupa tiroksin ya, itu ya. Yang penting dia digunakan untuk meningkatkan hormon di dalam tubuh, itu hipotiroid. Jadi ya ini ya kebalikannya ya, gejalanya
semuanya sama ya. Jadi intinya kalau kalian paham hipertiroid, nanti ke hiponya gampang karena hipo itu kebalikan dari hiper. Ya, jadi ini ya untuk gejalanya, kebalikannya intoleransi dingin, berat badannya meningkat ya, dan seterusnya. Rambutnya kasar gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya dari gejala-gejalanya. Kemudian untuk etiologinya ya, etiologinya Ibu langsung ke sini ya, Dek ya. Jadi etiologi itu dihubungkan dengan klasifikasi. Jadi kalau di hipotiroid itu ada tiga ya yang diklasifikasikan, ada sifatnya primer, ada sekunder juga tersier. Kalau yang primer itu kerusakannya berarti di kelenjar tiroidnya yang rusak, itu terganggu. Ya, kalau yang sekunder berarti itu di kelenjar pituitarinya. Kalau yang tersier berarti di hipotalamus yang bermasalah. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan organ yang mengalami masalah di situ. Jadi tergantung regulasinya ya. Jadi kalau primer itu di mana, sekunder di mana, tersier di mana. Ya. Ini riwayat yang memicunya ya, ada penyakit, ada faktor yang didapat seperti misalnya ini ya, beberapa kondisi terkait dengan autoimun ya, atau yang lainnya, sindrom Down dan Turner juga memicu kondisi hipotiroid. Dan terapinya ini ya, diberikan sediaan tiroid baik yang natural maupun yang sintetik ya. Jadi ini ada tiroid, ada tiroglobulin, ada levotiroksin ya. Jadi semuanya yang kebalikan dari hipertiroid. Tapi yang paling sering digunakan adalah levotiroksin ya adik-adik. Jarang sekali kita menggunakan tiroid. Ya, jadi kalau yang tiroid USP ini ya, itu biasanya didapat dari kelenjar tiroid babi ya. Jadi disintetis dari kelenjar tiroid babi. Jadi memang jarang sekali digunakan ya yang tiroid USP. Yang paling sering adalah menggunakan levotiroksin. Ya. Dan kalau pada kondisi khusus itu harus diobati. Jadi jangan dibiarkan. Ya. Pada kondisi mixedema koma ya, orang yang mengalami kondisi koma gitu ya, maka harus diberikan pengobatan terkait dengan terapinya ini. Jadi intinya adik-adik, baik itu hiper ataupun hipo, keduanya harus diobati karena sama-sama kalau nggak diobati akan berakibat fatal. Pada kehamilan harus diobati karena kalau nggak diobati bisa memicu kondisi keguguran atau kematian janin. Ya, jadi perlu diobati. Itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Adik-adik? Sudah selesai materi kita untuk hari ini ya terkait dengan hiper dan juga hipo. Sudah jelas adik-adik sekalian. Jadi ingat ya, intinya adalah pelajari tentang fungsi tiroid, bagaimana regulasinya, bagaimana pembentukannya, di hiper itu bagaimana gejala klinisnya, tanda fisiknya bagaimana, obatnya bagaimana, begitupun juga dengan hipotiroid ya. Dan Ibu rasa mudah banget ini, kalau kalian bisa memahami, mengikuti, pasti mudah untuk dikerjakan nanti ketika ujian. Sudah jelas adik-adik sampai sini, paham? Sudah jelas. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke. Kalau sudah paham, boleh kalian nyalakan dulu kameranya supaya Ibu bisa men-screenshot. Jangan Ibu aja lah yang on kamera. Silakan yang juga on kamera.
Oke, sebentar ya adik-adik, Ibu tadi kehilangan sinyal. Bisa di-on-kan kamera lagi ya semuanya. Sambil Ibu siapkan perubahan layout dulu biar semuanya kelihatan ya. Oke, sabar. Oke, 9.45 ya, nanti jam 9.50 ada yang mengerjakan kuis ya, yang nanti Bu akan tampilkan deadlink sampai jam 10 ya. Iya Bu. Bu Ismi, yang tadi itu bagaimana ya Bu Ismi? Yang saya tadi. Oke, sebentar ya Gani, nanti Ibu belum buka link nanti ya. Setelah ini Ibu akan masukin lagi. Atau enggak kamu buka aja bisa dibuka nggak di bagian tugasnya itu yang di linknya? Linknya Ibu belum tutup kok, masih bisa dipakai. Kayaknya tidak bisa Ibu, sudah ditutup Ibu. Oke, sebentar Ibu buka lagi ya. Tunggu, ini Ibu masih bagian. Oke, dari Ibu sudah selesai screenshot ya, bisa langsung meninggalkan Gmeet ya. Kita kembali ke link untuk mengerjakan kuis. Terima kasih perhatiannya di Gmeet, semoga bermanfaat. Ibu tutup, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pagi Bu.